Ini sahabat orang tuanya Neng Wina yang sekarang lagi di sana ya teh. Masih di Jakarta, di Jakarta Wina mah. Suka pulang. Ikut di KDI, alhamdulillah walaupun gak juara jadi sekarang di sana di MNC TV. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah 5 tahun. Perasaannya gimana? Ya bahagia. Bersyukur gitu. Alhamdulillah bisa dikenal banyak orang juga bisa. Sebelum Surabaya ada koplo, di sini udah ada koplo. Oh gitu Pak Sep? Ya. Kan sering yang beli, kan dulu mah pakai stylenya. Intinya nama orang itu teh punya niat lain, niat lain dengan bermoduskan diajak rekaman. Nah, gitu buat Wina. Doa mama selalu menyertai, semoga Wina di rantau orang bisa jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Dian Ismail di channelnya Desme TV. Sekarang ini sahabat, saya lagi berada di Kampung Cigarungang, Desa Jumarjaya, Kecamatan Ciaurbetik, Kabupaten Ciamis. Insya Allah sekarang ini sahabat, saya akan berkunjung kepada salah satu artis cantik, disebut juga artis ibu kota yang bernama Neng Wina Gacima ya. Jadi di sinilah kampung halaman beliau ya. Saya akan bersilaturahmi karena saya juga sebelumnya sudah mengenal beliau juga di waktu beliau masih menjadi penyanyi panggung ke panggung ya sahabat. Dan alhamdulillah juga saya sudah kenal sama orang tua beliau ya. Jadi tadi itu saya sudah kabar-kabaran dan alhamdulillah katanya ayah dan ibunya lagi ada di rumah ya sahabat. Bagi yang penasaran bagaimana dan seperti apa, pokoknya simak dan tonton terus videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat, jadi seperti inilah untuk suasana kampung halaman seorang artis populer yang lagi berada di titik puncak Neng Wina Gacima ya. Jadi masalah banget di depan sana terlihat bukit ataupun gunung yang sangat indah sahabat ya. Nah jadi saya akan silaturahmi ke rumahnya. Jadi kita akan berjalan di akses jalan ini ya sahabat. Kalau sahabat sering nonton acara TV, jadi Neng Wina itu suka muncul di acara seperti DMD yang ada di MNC dan juga acara-acara lainnya ya. Ya Allah, aku harus berpegang sama siapa? Tolong berikan aku petunjuk. Wina, lo mending sama Ahmed deh noh, sendirian Ahmed. Ya ampun. Tapi Kak Ahmed juga belum tentu mau sama aku. Wina, itu gimana ceritanya kok bisa ngemper di kampung rambutan sama mama kamu? Karena pada saat itu kan aku baru datang ke Jakarta lagi. Dan mama juga baru datang ke Jakarta kan untuk pertama kalinya gitu. Terus pas turun dari bis kita nggak tahu mau kemana, akhirnya ngemper di situ kayak kayaknya kita duduk di sini dulu deh, kita coba tanyain sama orang TV-nya gitu kan, kita harus kemana, harus ngapain. Jadi alhamdulillah karirnya itu lagi menanjak banget ya. Oke sahabat, jadi saya akan coba bacakan biodata ataupun profil bagi sahabat yang belum tahu tentang siapa itu Neng Wina Gacima ya. Nah jadi beliau itu jebolan KDI di tahun 2020. Sehelai cinta yang
Winagacima ini merupakan pedangdut yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 1 Juni tahun 2000. Untuk agama yang dianutnya adalah agama Islam. Diketahui Winagacima juga berhasil mengeluarkan single perdananya yang berjudul Tape Ketan ya. Jadi lagu Tape Ketan ini menurutnya memiliki arti yang istimewa, yaitu merupakan singkatan dari tahan perasaan ketemu mantan. Waduh, sangat menarik ya. Gak cuma terkenal sebagai penyanyi, ternyata dirinya juga aktif membuat konten video TikTok. Winagacima aktif membuat konten menghibur dan videonya sering kali masuk dalam daftar FYP. Nah, seperti itu sahabat. Hayu ngaliwat sambil nyanyi lagu iya. Kabaya beureum nu jadi tilam kasono tawis dedeh ti manehna. Potret anjeun nu jadi panglipur kalbu kamemet hate. Nah, itulah biodata dan profil lengkap, umur dan agama dari Winagacima, penyanyi dangdut cantik jebolan KDI 2020. Nah, seperti itu sahabat ya, untuk kurang lebihnya. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah orang tuanya Neng Winagacima ya sahabat itu. Ternyata di kampung inilah lahir seorang artis cantik yang sampai sekarang ini masih aktif, baik di layar kaca dan juga di off air ya. Nah, ini Desa Mil. Ini tepat di depan saya sebelah kanan ya. Dan disinilah rumah orang tuanya Neng Winagacima. Nah, inilah sahabat untuk rumah orang tuanya ya. Jadi nanti saya akan ngobrol-ngobrol tipis tentang Neng Wina ya. Ini tolong dipegang. Mudah-mudahan berkenan. Nah, seperti inilah untuk rumah orang tuanya sahabat ya. Kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh, teh. Assalamualaikum. Tuh, sahabat, ternyata ini tuh saha. Sahabat, ini mamahnya Neng Wina. Teteh sawios ieu ngiring silaturahmi. Jadi nu utamina panginten nyangakeun salam silaturahmina. Nah, ini nih sahabat, mamahnya ataupun ibunya Neng Wina laras. Assalamualaikum teh, nuhun. Teh sawios ieu. Nuhun. Si bapana ka mana? Oh iya dilepot nuhun. Aduh, iya tuh. Bung. Tuh ada. Nah, ini sahabat ada Pak Asep ataupun ayahnya sang artis cantik. Nah, ini yang berjasa sekali, Pak Asep Damang. Alhamdulillah. Jadi namanya itu Pak Asep. Jadi saya udah kenal dari lumayan ya, beberapa tahun yang lalu. Dan ini teh Ibu Yeni, Ibu Yeni mamahnya tuh sahabat. Alhamdulillah. Nah, jadi sahabat, seperti inilah untuk suasana di rumahnya. Jadi di sini tuh ada siapa saja teh? Ada adiknya Wina yang kedua, terus yang bungsu cowok, sama papa, sama Jadi berapa orang? 4. 4 orang di sini tuh. 5 ya, 5. Oh, 5. Iya, sama neneknya. Nah, jadi Neng Wina itu lahir mah katanya nggak di sini ya? Lahir mah di Tasik. Kan dulu mah di Raja Pola, di tempatnya papahnya Wina. Di sana di Raja Pola. Jadi lahir di sana di, gitu. di Raja Pola. Di Raja Pola, sahabat. Kalau yang tahu mungkin udah nggak asing ya dengan nama Raja Pola yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.
Nah jadi ini sahabat orang tuanya Neng Wina yang sekarang lagi di sana ya teh. Masih di Jakarta, Wina mah. Suka pulang. Kadang kalau ada waktu pulang. Kalau ini paling yang pasti mah kalau Lebaran. Oh, hari-hari besar. Iya, hari-hari besar. Atau kalau ada job di sini ya, di daerah Tasik gitu pulang. Nah jadi sahabat saya juga sama orang musik juga, dan sempet dulu itu waktu Neng Wina masih merintis ya kalau disebutnya seperti itu dari panggung ke panggung ya. Jadi sempat kerjasama juga sama Teh Yeni, jadi suka dikasih job. Jadi udah lama ya Teh ya, udah Wah, tahun berapa lama sebelum banget. COVID, 2015 ya, Iya, sekitaran situ. Ya, 2015. Dan Pak Asep juga, ayahnya juga seorang seniman. Pasti kalau orang Tasik mah udah pada nggak asing, jadi pemain keyboard juga. Jadi ininya dari ayahnya juga gitu, Neng Wina ya, ada bakat seni gitu. Jadi Pak Asep itu dulu sebagai keyboardisnya. Karena sekarang mungkin udah pakem ya Pak Asep ya. Kenapa pakem Pak Asep? Dulu makan ngomongkan bakat. Bakat apa? Jadi sahabat, jadi keluarga Pak Asep itu hampir rata-rata ya. Iya. Ada juga kayak, berarti adiknya kalau Awedi teh ya? Adik ya, sama seorang musisi juga. Dan ini 6 bersaudara, adik-adiknya sama juga di dunia Entertain. Semuanya Kalau Teh Yani ini dari mana aslinya ini? asli dari sini. Oh dari sini. Ciamis. Oh gitu. Tapi kalau ibu dari Tangerang, yang asli dari sini bapak. Oh gitu. Jadi ini ketemunya gimana, waktu apa, acara apa atau gimana ini? Ketemunya juga di dunia itu. Kan saya suka ngerias. Oh, nah, kebetulan diajakin sama adeknya. Sampai sekarang kan ya ngerias ya. Sama adeknya si papa. Nah, dia lagi manggung, saya nyumbang nyanyi. Terus ditanya suka nyanyi, suka manggung enggak? Langsung dulu makan masih jarangnya artis. Oh iya betul. Ayo we ikut cina Ikut, gitu. Nah dari sana we langsung diajakin manggung. Awalnya ya, tapi ternyata kepelaminan ya. Nah, gitu, berjodoh. Berjodoh ya, alhamdulillah gitu sama Pak Asep. Neng Wina teh berarti sulung ya? Sulung ya. Iya anak pertama. Anak pertama sulung ya. Iya. Gitu. Nah jadi seperti itu sahabat untuk kisah Teh Yani sama Pak Asep ya. Jadi mungkin tanpa sengaja ya, karena mungkin takdir Allah juga jalannya. Nah ini Teh Yani seperti apa perjalanan Neng Wina waktu dulu? Jadi awalnya gimana? Awalnya biasa dari panggung ke panggung. Nah udah ini waktu tahun 2017 ikutan DA. Ikut DA. Indosiar ya? Indosiar ya, DA 3. Masuk berapa besar ya? Lupa lagi. Nah udah itu kan COVID tuh. Nah pas tahun 2000 ikut lagi di KDI. Ikut di KDI, alhamdulillah walaupun gak juara. Jadi sekarang di sana di MNC TV sampai sekarang udah 5 tahun. Udah 5 tahun di MNC. Alhamdulillah ya. Iya ini kerjasama perpanjang ya. Berarti enggak waktu pas ini aja ya, waktu ajang pencarian bakat. Iya. Jadi enggak lepas abis dari pencarian bakat sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu jadi awalnya tuh masuk di akademi dulu. Akademi dulu terus KDI. Terus KDI. Jadi 2 ajang yang dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih di MNC. Alhamdulillah. Teh waktu kecil itu Neng Wina udah kelihatan bakatnya atau seperti apa itu, dari kapan itu kelihatan? Dari kecil waktu SD, masih dari SD suka ikut lomba-lomba di sekolahnya, pupuk,
Solo, lagu Solo, alhamdulillah juara terus sampai Juara terus? SMA. Nah, SMA di SMA itu apa? SMA Semanda. Yang Jati. Ya. Sampai SMA juga juara, alhamdulillah gitu. Ya. Diseriusin lah gitu ya, gitu, disupport dari ya. situ, ya dari situ. Terus dia juga mungkin tinggi kemauannya, Tekadnya tinggi, ya saling mendukung. Jadi alhamdulillah sampai di titik sekarang ini. Gitu. Dan sekarang suka tampil di layar kaca ya, di acara apa teh? Di acara DMD. DMD ya, DMD MSC. Jadi hampir itu teh acaranya tiap harinya? Tiap hari. Tiap hari ya. Banyak yang dari Tasik juga banyak yang ikut kesan ikut peserta gitu. Alhamdulillah ya ini. Bisa dikatakan kalau Neng Wina itu sekarang ya sama kayak artis seperti yang udah punya ini. Itu perasaannya gimana? Ya bahagia, bersyukur. gitu. Alhamdulillah bisa dikenal banyak orang, juga bisa membantu ya perekonomian, ya, gitu, kebutuhan orang tua juga. Gitu. Nah jadi di balik kesuksesan seorang Neng Wina itu ada support dan doa ini Teh Yeni sama Pak Asep mendapat support yang penuh mungkin ya dari dari kecil, dari waktu masih panggung ke panggung juga sering dianterin sama papa. Mana juga dianterin sama papanya. Cuman sekarang udah ini kondisinya udah sakit. Jadi dulu mah sama papahnya sama ayahnya full. Sampai waktu ke Jakarta juga waktu audisi dianterin ke Jakarta sama papahnya. Ya perjuangan lah. Alhamdulillahnya ada penerus. Dulu kan saya nyiptain lagu ya. Sona Orama, Lilis Karlina, Repot, terus lagu Deyo Age, Irwan Ernawan dari Batang Nganggur ke sini. Sekarang pulang lagi ke kampung, nanti sama anak ke Jakarta. Udah penerus. Jadi Pak Asep juga sebagai berarti apa ya disebutnya ya, komposer ya. Jadi punya talenta yang luar biasa gitu ya. Dari kuat dari orang tuanya. Jadi pasti disupport penuh ya gitu. Dan untuk Neng Wina mungkin untuk sekarang ini lebih difokuskan untuk karir dulu mungkin. Karir dulu. Kan ada biasanya kalau di masa-masa seusia Neng Wina berapa sekarang tuh berarti usianya? 25 tahun. Mungkin ya anak muda gitu ya, ada yang deket kayak pacaran seperti itu. Gimana teh nanggapinnya gitu? Ya masih ininya Wina aja gitu. Mungkin Wina ya apa namanya? Jadi mungkin untuk sekarang ya untuk sekarang mungkin fokus dulu ke karirnya gitu. Jadi kalau jodoh mah nanti juga ya. Iya nanti juga inilah berjalan dengan sendirinya gitu. Untuk sekarang ini kan pastinya nggak selalu di acara DMD aja, ada juga off air ya itu. Itu berjalan juga mungkin itu kemana aja kalau boleh tahu sedikitnya teh? Alhamdulillah udah banyak ya Pak. Ke Brunei. Masya Allah. Waktu tahun berapa ya? 2002 gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus ke Medan, ke Sulawesi, Kalimantan, Papua. Kemarin di itu apa namanya? Pulau Seribu, Pulau Tidung. Sering di situ juga, di Pulau Tidung juga. Ada ya biasa acara-acara ini pejabat-pejabat. Masya Allah. Merayakan daerah-daerahnya. Terus kalau musim kampanye, nah gitu. Alhamdulillah sering keluar kota, sering ke luar provinsi. Menurut ini Pak Asep sama Teh Yani, sosok Neng Wina itu seperti apa sih dari kecil sampai sekarang? Mungkin anak yang gimana gitu?
Ya anaknya mah Periang. Periang ya. Terus Gigi gitu ya. Gigi anaknya. Cuman ya ada ininya rada sisi ininya rada manja. keras kepala. Oh gitu. Keras kepala manja ya pasti. Kadang-kadang jauh dari orang tua ya. Iya. Iya tapi alhamdulillahnya dia dari kecil kan ya manja gitu. Tapi alhamdulillah bisa dia mandiri hidup. Bisa juga jauh, ya. Dari orang tua gitu alhamdulillah. Padahal dibanding sama adik-adiknya itu paling manja Wina. Oh paling manja gitu ya. Padahal paling ini ya. Padahal sulung ya anak sulung, pertama. Tapi paling manja. Mungkin karena cewek ya mungkin ya kata. Iya. Bisa juga ya. Nah seperti itu sahabat ya kurang lebihnya. Jadi dan ini foto-fotonya ya Teh ya tuh di akademi sama ini penghargaan di MNC ya 2020 tuh ada juga di sana sahabat ya. Dan sekarang kegiatannya untuk Teh Yani sama Bapak seperti apa? Sekarang kan dulu mah suka ngerias ya? Masih berjalan ngerias alhamdulillah. Masih ini Bapak paling dekor-dekor. Ya masih berjalan di bidang rias. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Pak Asep cepet sembuh ya. Bisa ini lagi lah gitu. Tapi sekarang mah katanya udah termasuk ini ya. Sekarang alhamdulillah ya. Mending sekarang. Bisa bawa motor sendiri gitu. Mohon doanya juga dari sahabat buat Pak Asep yang sekarang lagi sakit ya, mudah-mudahan bisa maksimal lagi semuanya ya. Kalau Teh Yani masih sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Seger ini mah ya. Gitu. Dua-duanya sakit udah padam. Jadi yang satunya sakit, yang ininya mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Jalan dari Allah mungkin. Pak Asep waktu dulu berkarir di musik itu dari kapan Pak Asep itu? Ya, di tahun 80-an. 80? Oh, belum lahir. 80? 80 di pertama ya di grup sendiri di Resita. Terus ke Marantika, ke Arimba, Purnama Galuh, Ciamis, Marjan. Oh, jadi nama-nama besar yang grup di Tasik ya, gitu. Nah jadi ini salah satu dedangkotnya ya Pak Asep ya. Nah Pak Asep, untuk kondisi musik sekarang seperti apa Pak Asep untuk perkembangannya atau apa-apanya gitu khususnya dangdut gitunya? Khususnya dangdut sekarang sudah kayaknya udah berlebih gitu. Udah berkembang gitu ya. Berkembang pesat. Jadi kadang-kadang kita juga mau membuat lagu. Jadi rasa segannya itu laku enggak gitu. Banyak ini sekarang Udah banyak ini seniman gitu, regenerasi ya. Iya. Pertama itu, keduanya ya teknologi kan sekarang canggih. Udah canggih, Udah canggih. Di Instagram, udah di YouTube, udah di FB dan lain-lain. Jadi kita kalau ada yang muda ya udah mendorong yang muda aja, supportnya. mensupport yang muda. Jadi Pak Asep itu dulu kalau boleh tahu ya, ini semasa jadi berarti musisi keyboardis ya, keyboardis Pak Asep dulu atau semuanya gitar itu kecuali suling nggak bisa dulu. Itu waktu di budget berapa bayaran per ini? Awal berapa kisaran itu? Rumah istilahnya kadang-kadang cukup buat makan juga udah. Alhamdulillah. 2.500. Jadi termasuk yang ngerasain suka dukanya ya. Jadi Pak Asep itu ya dibilang senior ya.
merasakan pahit ininya ya, Ya, asam manis gitu. Iya. paling gede 10.000 dulu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. 10.000 itu so dari sini ke Garut. Oh, 10.000, 10.000. Iya bayarin 10.000. Berarti untuk sekarang bandingannya berapa ya? 100.000. 100 ribuan ya. Cukup untuk apa itu? Cuma cukup sih, ongkos cukup, makan cukup. Bawa pulang juga ke rumah. Pasep itu udah nikah belum? Belum. Oh, masih bujangan. Bujang. Oh iya. Cukup lah ya. Dari bujang, dari keluar SMP. Mm-mm. Jadi musik pun masih original ya Pasep ya mungkin ya. Masih Untuk original. belum ada koplo. Ya, bahkan koplo itu yang mulai saya di sini. Di tatnya di Oh gitu. Tasik kemana ya. Mm-mm. Mm-mm. Sebelum Surabaya ada koplo, di sini udah ada koplo. Oh gitu Pasep. Ya. kan sering yang beli kan dulu mah pakai stylenya. Style, nah dari mana-mana juga beli stylenya ke sini. Ke Pak Asep. Oh gitu. Modernisasi sekarang mah banyak. Oh jadi sebelum di Jawa Iya, Pak Asep lu di sini lu. Oh gitu. Oh baru tahu ya. menciptakan cuman Oh. kalau di Jawa kan cepat ininya sama medsosnya YouTube. Kalau di sini jadi enggak ini. Jadi meledak teh keduluan sama di Jawa gitu. Terus itu inspirasinya gimana Pak Asep bisa nyiptain musik koplo seperti itu? Dulu itu kan jadi musiknya manual. Jadi kalau kita mau ingin menginspirasikan yang baru musik, dicoba-coba dulu. Bikin dari keyboard. Kan dulu keyboard nggak bisa style, nggak bisa bikin seperti sekarang style. Satu-satu. Iya, cuma satu-satu. Bikin di recording satu-satu gitu. Makanya gini enak, gini enak. Rajin utak-atik Hmm. gitu. Ternyata setelah bikin style pada nyuri gitu. Dari pinjam dia nyuri, dicuri. Oh. Seperti itu. Oh ternyata gitu dari asal mulanya itu padahal mah di sini ya dari Dari Jawa Barat. Jawa Barat juga gitu. Teman yang sering muncul kan dari Jawa Timur. Dari Jawa. Dari Jadi, Jawa. jadi yang munculnya udah Jawa Timur aja. Mm-mm. Yang lebih dulu naik, Mm-mm. iya Jawa Timur. Pak Asep terakhir vakum berhenti musik tahun berapa kira-kira Pak Asep? Tahun pas jadi kepala dusun. Kepala dusun? Di sini? Oh gitu. Bapak pernah ke jadi kepala dusun 2022 ya? di 12 pas Abim Oh iya. 2012 Oh 2012 terakhir ya ya? terakhir jadi kepala dusun di sini. Mudah-mudahan Pak Asep sama Teh Yani selalu sehat, panjang umur ya. Kemudian juga untuk karir Neng Winanya semakin menanjak ya. Amin, amin. Jadi durasinya itu sampai ya sepanjang-panjangnya ya. Panjang Sepanjang- perjuangannya panjang Wina pengen sampai ke Oh titik iya ini. iya. Berapa tahun. Mungkin bisa diceritain ada suka duka atau gimana Teh waktu perjalanan ya masuk ini ke apa? DA. Ya suka duka yang sukanya pasti banyak ya. Ini sering keluar kota jadi tahu setiap kota gimana sukanya. Dapat honor Nah, gede. kalau dukanya itu perjuangan juga dulu waktu sebelum ikut audisi ada ya tapi ini mau ada Nah, pokoknya adalah gitu ya. seseorang yang menjanjikan mau rekaman nah biasa dikasih lagu nah malahan yang menciptakannya itu almarhum siapa ya Om Diki Martin Almarhum oh iya ya Adiki ya. nah itu bekerja sama dia nah udah
pokoknya rumit perjalanannya sampai Wina itu dibawa ke apa? Tapi dibawa keluar kota tapi nggak manggung. Untungnya Ya ya, Allah. papanya diikutin terus sama papanya. Jadi intinya nama orang itu teh punya niat lain, niat lain dengan bermoduskan Diajak rekaman. Nah, gitu. Wah, berapa lama itu juga kalau bahasa Sunda mah diganggayong gitu. Ya Allah. Tapi untuk bapaknya pengalaman. Untuk bapaknya ya Allah. tahu jadi takut ketakutan takut begini ya udah punya feeling mungkin ya. Takut ada niat nggak baik, ternyata bener pasti itu. Tapi sempat juga bikin klip ya Pak, bikin video klip itu apa album single yang pertama sama itu masih Om Riki juga almarhum. Itu mah bener, cuman yang ininya produsernya dari Kawali juga gitu, itu mah bener. Nah pas yang kedua ya itu ya ada modus lain lah gitu. Pas tahu ya Allah astagfirullahnya pas astagfirullah kalau nggak diiniin gitu sama papahnya udah jadi gimana, Ya Allah. mungkin anak saya udah gimana gitu. Cuman alhamdulillahnya masih ada pertolongan lah gitu Dari Allah ya, melalui dari Allah. ayahnya Iya, itu. melalui Masya papanya Allah. Wina. Jadi mungkin dia juga mau berbuat gimana takut Wina. Jadi ya alhamdulillah selamat. Selamat. Alhamdulillah. Di balik rahasia yang seperti ini ada perjalanan perjuangan yang harus dilewati seperti Nah, itu. gitu. Masya Allah. Kirain teh ya mungkin orang seperti saya ataupun yang lainnya ya melihatnya seperti sekarang Neng Wina bisa tampil di TV dengan ya mungkin terlihat rahasia yang sangat luar biasa, tapi di balik itu ada kisah yang Ada kisah. rumit. Perjuangan dan doa kayak lagu Pak Haji ya. Banyak sekali itunya perjalanan sebenarnya banyak sih perjalanan yang Mungkin itu yang dukanya, yang itu paling ini ya, paling lumayan. diingat paling diingat kalau Sebetulnya yang mengawali ini bidang seni bapaknya sana Rama, Om Dodi Rona, yang membawa saya ke Jakarta bikin musik sama Medija di sana. sampai ke rumahnya Pak Haji Roma ya, Oh sampai? nginep cara di sana Oh, Sampai ke rumahnya Pak Haji Roma. Pak Asep sampai ke sana? Iya. dulu. Masya Allah. Tahun berapa itu kira? Wah, tahun 80-an. Kurang lebih kurang ti 80 bareng. Kurang ti Gitu. 80. Masya Allah. Pertanyaan yang mendekati akhir, untuk doanya mungkin dari Tayani sama Pak Asep ya untuk Neng Wina, mungkin jadi harapannya seperti apa gitu. Barangkali ada yang mau disampaikan. Buat Wina, doa mama selalu menyertai, semoga Wina di rantau orang bisa jaga diri, jangan lupa sholat, jangan ditinggal, terus karirnya makin sukses. Amin. Banyak yang membutuhkan Wina, Yang sayang ya ya. banyak yang sayang juga, mudah-mudahan dan bisa jaga diri. Nah itu yang paling penting ya. Jadi tidak luput dari doa orang tua ya. Nah itu. Semoga tercapai segala apa yang dicita-citakan. Dan doa saya mudah-mudahan Teh Yani sama Pak Asep selalu sehat ya. Jadi terima kasih udah menerima silaturahmi saya dengan baik. Ini hal yang luar biasa gitu ya. Mereka ini sangat someah. Saya kasema kalau bahasa ini mah. Kemudian juga sing tambah sukses, makin menanjak di Amin. dunia per-YouTubean. Amin ya. Amin. Nah nanti kalau misalkan saya kesini lagi nggak apa-apa Nggak deh. apa-apa. Nanti kalau
ada si Nengnya ya. nanti dikabarin. Jadi Kalau ada video. mudah-mudahan bisa ketemu lagi, Iya. silaturahmi lagi gitu ya. Iya. Nah, ditunggu ya teh kabarnya. Ya. Sekarang mah sahabat Neng Winanya ya untuk netapnya di Jakarta ya. Iya. Jadi mungkin biar lebih dekat ya untuk ya kayaknya acara lebih efektif lah gitu. Untuk vlog kali ini saya bersilaturahmi ke kampung halaman Neng Winagatsima ya. ya. Sampai di sini dulu. Jadi terima kasih buat sahabat semuanya yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau suka di subscribe, comment, like, and share. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.